Dengar suaraku. This meeting is being recorded. Udah mulai. Suaraku. This meeting is being recorded. Baiklah. Di sini kami akan memaparkan case method kami yang berjudul Pandemi dan Resesi Ekonomi. Dan kami berasal dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Bunga Indah Lestari, 2. James Sihotang, 3. Lilian Isabel, dan 4. Saya sendiri, Mario Erwan. Dan hasil diskusi kami yaitu bagian pertama yaitu identifikasi masalah yang dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu berdasarkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian diri kelompok kami, yaitu pandemi menghentikan kemajuan bertahun-tahun dalam melawan kemiskinan ekstrim yang akan meningkat dalam lebih 2 dekade, dan hal ini mempersulit negara ke dalam pertumbuhan inklusif. Menurut statistik, lebih dari 150 juta orang masuk ke dalam zona kemiskinan yang dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Akibat dari pandemik ini, sampai sekarang tercatat bahwa peningkatan ekonomi turun hingga 2,5% pada tahun ini, lebih rendah dari 8 dekade terakhir. Dan dampak yang kita hadapi dari sisi ekonominya, setelah mengalami penurunan peningkatan ekonomi, akhirnya resesi telah sampai di Indonesia. Tepatnya pada kuartal 3 tahun ini, dan tidak lain hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19. Belum adanya tanda kesurutan dari pandemik membuat sejumlah lembaga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misal, Bank Dunia menurunkan pertumbuhan ekonomi 2020 dari 0% sampai 1,6%. Hal ini membuat kita sama dengan Filipina dengan kategori masa depan tidak pasti dikarenakan belum menurunnya kasus COVID-19. Fitch Regime tidak mengubah kondisi ekonomi Indonesia untuk tahun 2020 masih sebesar 2%. Sedangkan lembaga pemeringkat internasional mengubah proyeksi Indonesia dari tahun 2021 dari 6,6% jadi 6,2%. Dan EIB tidak mengubah proyeksi ekonomi mereka untuk tahun 2020 dan 2021. Untuk tahun ini hanya mendapat 1%, pada tahun sebesar 5,3%. Sementara itu, Kementerian Keuangan merevisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 menjadi minus 0,1% menjadi minus 0,6%. Namun tidak hanya di Indonesia saja yang mengalami resesi, tetapi juga sebagian besar negara mengalami hal yang sama dikarenakan pandemi ini. Untuk mendorong kegiatan konsumsi dan investasi kembali normal masih sangat susah. Resesi biasanya berbanding lurus dengan tingkatan angka pengangguran, penurunan produksi, penurunan penjualan retail, dan kontraksi pada manufaktur tertentu, dan dampaknya gelombang PHK akan berlanjut kian merata di wilayah Indonesia. Dan bagian pengajuan gagasan akan dilanjutkan oleh Saudari Bunga. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, adapun pengajuan gagasan, yaitu masalah yang dibicarakan pada video tersebut terkait kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi yang mengalami kemiskinan ekstrim, yaitu diperkirakan 150 juta orang tergelincir ke dalam jurang kemiskinan. Kehadiran pandemi ini berdampak pada sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Di sektor ekonomi ini misalnya daya beli masyarakat menjadi menurun, investasi melemah, dan aktivitas ekspor-impor menjadi menurun bahkan terhenti. Untuk menangani persoalan tersebut, bantuan sosial diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu yang pertama, memperbarui data penduduk miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan bantuan sosial, serta menambah anggaran bantuan sosial dan menambah jumlah penerima bantuan kepada penduduk miskin. Yang kedua, integrasi penyaluran bansos, agar penyalurannya lebih efisien dan tidak tumpang tindih, salah satunya dengan cara bekerja sama dengan pihak bank BUMN, untuk melakukan transfer secara langsung kepada penerima melalui rekening khusus. Ketiga, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin,
terutama biaya-biaya yang dikontrol ini oleh pemerintah seperti menurunkan harga BBM. Yang keempat, memberikan insentif kepada bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Kebijakan ini dinilai mampu membantu pemerintah untuk mengamankan ketersediaan stok pangan nasional, khususnya selama pandemi. Yang terakhir, ada pengelolaan APBN secara cermat. Meningkatkan intervensi pemerintah untuk mengatasi pandemi tentunya berdampak kepada peningkatan anggaran belanja negara. Pemerintah dianjurkan untuk mengalokasikan sejumlah anggaran yang dinilai kurang tepat untuk dialihkan kepada bantuan sosial, program pemulihan ekonomi nasional, sehingga dana-dana tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat miskin yang membutuhkan, khususnya dalam bentuk penyediaan bantuan pokok. Selanjutnya ada perumusan solusi. Jadi rumusan solusi yang dapat kami ambil adalah untuk mengakhiri masa resesi ini, maka hal yang mutlak adalah dengan memutus rantai penyebaran virus corona. Semakin cepat kita keluar dari pandemi ini, maka ekonomi akan berangsur-angsur membaik dan menunjukkan peningkatan yang positif, sehingga resesi tidak akan terjadi lagi dan pengangguran serta pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh pandemi ini dapat berkurang. Dan langkah untuk memutus rantai penyebaran virus ini adalah dengan mengikuti program vaksinasi dari pemerintah serta taat pada protokol kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai studi kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saudara James akan memaparkan studi kasus. Silahkan Saudara James. Oke, baiklah, saya akan membahas tentang studi kasus yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Dunia Pendidikan. Jurnal ini ditulis oleh Dio Siaan dengan jurnalnya adalah Jurnal Kajian Ilmiah atau JKI. Pendahuluannya, sudah hampir 2 tahun stay at home atau tinggal di rumah, dan work from home atau bekerja dari rumah, serta e-learning bagi mahasiswa sesuai dengan program pemerintahan untuk memutus rantai pandemi COVID-19 atau coronavirus disease yang sangat mematikan. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, China. Dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 hingga 20 yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala ini mungkin termasuk nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus mengakibatkan gejala ringan. Beberapa berkembang menjadi pneumovirus dan kegagalan multi-organ. Pada 5 April 2020, lebih dari 1,2 juta kasus telah dilaporkan di lebih dari 200 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 64.700 kematian dan lebih dari 2.406.000 orang telah pulih. Sehingga pemerintah tengah menyiapkan aturan karantina kewilayahan atau lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Menurut Mahfud, karantina kewilayahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Bertujuan membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan orang, membatasi gerakan orang dengan keselamatan bersama. Sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang, bahkan menyebabkan sulit bernapas sehingga meninggal. ASEAN Development Bank atau ADB memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 2,5% pada tahun 2020 atau terpangkas setengahnya setelah pada tahun 2019 tumbuh 5,0%. Hal ini disebabkan oleh pandemi virus corona yang menjangkit berbagai wilayah Nusantara. Tujuan penelitian pada kasus metode ini adalah bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyebaran virus corona dalam dunia pendidikan dan dampak yang ditimbulkan serta mencari tahu langkah strategis dalam upaya penanganan. Hasil pembahasannya yaitu dampak pandemi COVID-19. Akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak antara masyarakat, menjauhi aktivitas dari segala bentuk perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang.
Upaya tersebut ditujukan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Pemerintah menerapkan kebijakannya yaitu work from home. Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem dalam jaringan. Di balik masalah lingkungan tersebut, ternyata juga dapat berbagi hikmat bagi pendidikan di Indonesia. Di antaranya siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online ini. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Dengan adanya kebijakan work from home, maka mampu memaksa dan mempercepat untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital bagi suatu kebutuhan bagi mereka. Tuntutan kebutuhan tersebut membuat mereka dapat mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung, tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran. Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan digunakan. Sarana yang digunakan sebagai metode pembelajaran online antara lain e-learning, aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube, maupun media sosial WhatsApp. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi dari guru, mereka dapat menciptakan suatu produk pembelajaran kreatif yang dapat mengembangkan pemikiran mereka melalui analisis mereka sendiri, tanpa keluar dari pokok bahasan materi yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya dijelaskan oleh Linda. Oke, selanjutnya saya akan membahas langkah-langkah atau tindakan yang bisa diambil oleh beberapa oknum dalam mengatasi permasalahan COVID-19. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintahan pada saat ini sudah berubah kebijakan dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menjadi kondisi new normal dengan protokol yang ketat berdasarkan kebijakan social distancing atau physical distancing yang menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran secara tiba-tiba. Nah, tidak heran nih membuat beberapa tenaga pendidik dan peserta didik kaget, termasuk orang tua. Seorang tenaga pendidik harus mampu menginovasi dirinya dan peserta didik. Maksudnya, guru atau dosen di sini harus mampu nih membangkitkan semangat motivasi peserta didik dengan menjelaskan materi dan tugas yang berbeda dengan berbagai metode belajar yang menarik. Saat ini sangat diperlukan media sosial pemerintah seperti TVRI yang bergeser fungsi dari hiburan menjadi ruang pembelajaran secara nasional dan TV swasta yang bisa dimanfaatkan agar anak didik makin mendapat ilmu yang banyak dengan kualitas yang sama di kota maupun di desa. Lalu yang kedua ada pendidik atau dosen atau akademisi. Sebagai seorang pendidik harus terus bertanggung jawab untuk membangkitkan tridharma perguruan tinggi agar tercapai targetnya untuk menyampaikan tugas pengajaran, di mana mata kuliah harus diselesaikan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dengan berbagai cara bisa dilakukan menyampaikan materi secara online. Dan pertanyaan dan kuis yang bisa diberikan atau dibahas dalam forum diskusi. Begitu juga dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mencari solusi masalah yang dihadapi oleh masyarakat seperti masa pandemi COVID-19 agar masyarakat merasakan hasil dari penelitian dilakukan oleh pihak akademis sampai benar-benar bisa merasakan manfaat dari penelitian tersebut. Pengabdian kepada masyarakat juga seharusnya bisa dilaksanakan walaupun pada masa PSBB sekarang ini dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Memang mungkin hasilnya tidak maksimal, tapi minimal sudah ikut serta dalam mengurangi beban masyarakat agar masyarakat bisa bangun dari keterpurukan ini. Hal inilah yang harus terus digali lebih dalam oleh pihak
akademis, tentunya terus difasilitasi oleh pihak kampus atau membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial atau ikut serta membantu pemerintah untuk memonitor apakah bansos tersebut sampai kepada pihak yang benar-benar patut menerima bantuan tersebut. Lalu yang ketiga ada orang tua. Dari sisi orang tua memang paling berat, karena selain memikirkan biaya untuk kehidupan sehari-hari, mereka juga harus memikirkan biaya untuk membeli paket, untuk memperhatikan anak-anak belajar, untuk mendukung atau mensupport media pembelajaran mereka. Selain itu, orang tua juga harus mampu bertransformasi dan beradaptasi, sehingga orang tua mampu menjadi pendamping atau mentor bagi anak-anaknya di rumah. Yang terakhir, yang paling penting yaitu anak didik atau mahasiswanya sendiri. Dengan pemerintah meliburkan sekolah untuk mencegah meluasnya penyebaran mahasiswa, dengan pemerintah meliburkan sekolah untuk mencegah meluasnya virus COVID-19 ini, banyak mahasiswa mulai jenuh bahkan mengeluh nih dengan banyaknya tugas dari dosen. Sehingga rata-rata mereka pasti meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Permintaan dari mahasiswa agar tugas jangan terlalu banyak diberikan oleh dosen, karena selain untuk mengatur untuk belajar, pastinya juga mahasiswa perlu waktu untuk istirahat atau untuk diri mereka sendiri. Nah, selain itu juga dosen harusnya menerapkan sistem pelajaran yang tidak itu-itu saja atau yang lebih menarik, seperti menjawab soal-soal yang diberikan berupa video atau PPT yang kiranya lebih menarik atau bisa membangkitkan semangat para mahasiswa. Selanjutnya. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas dari atas. Jadi, kelompok kami menarik kesimpulan, walaupun banyak tenaga pendidik, peserta didik maupun masyarakat yang belum siap menghadapi era revolusi industri 4.0, pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini seakan-akan memaksa semua manusia harus siap terhadap perkembangan teknologi saat ini. Jika dilihat dalam perspektif sosiologi, kebijakan ini merupakan langkah yang tepat dilakukan dalam kondisi seperti ini. Seperti ada percepatan agar masyarakat lebih cepat maju dengan teknologi internet sekarang. Misalnya dengan belanja dengan sistem online. Lebih disukai masyarakat dan mengurangi waktu dan biaya transport. Apalagi masa COVID-19, karena lebih aman dan sehat. Kita harapkan semoga pandemi COVID-19 lekas berakhir, semua warga bangsa senantiasa sehat dan proses kehidupan dapat berjalan normal kembali dengan menciptakan manusia baru yang memiliki pola pikir positif dan syarat yang solidaritas sosial. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Kami minta maaf jika terdapat beberapa kesalahan dari pemaparan kandidat. Atas perhatiannya, kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih.